Sobat Jiwa, ada satu buku yang saking bahayanya sampai harus disita dan juga dirahasiakan oleh intelijen kelas dunia kayak CIA. Di tahun 1966, ada sebuah buku berjudul The Adam and Eve Story, karya Chen Thomas, itu sampai dikategorikan sebagai dokumen rahasia atau classified selama puluhan tahun. Dan ini jadi pertanyaan besar kan buat kita semua, emangnya apa sih yang sampai dunia itu nggak boleh tahu? Ternyata Sobat Jiwa, isinya adalah tentang kiamat yang katanya bakal datang sebentar lagi. Nah, penasaran kan tentang pembahasan hari ini? Tanpa berlama-lama, yuk kita langsung aja masuk ke videonya. Selamat datang di Langkah Jiwa, tempat kita belajar menemukan kembali diri sendiri dan terhubung dengan alam semesta agar hidup bahagia penuh makna. Sobat Jiwa, buku ini judulnya memang The Adam and Eve Story. Tapi jangan ketipu ya, ini bukan novel romantis atau sekedar buku sejarah agama. Dr. Chen Thomas ini, si penulis ini, justru nulis tentang gambaran kiamat yang sangat detail dan bikin merinding, saking seramnya. Nah, yang bikin publik geger adalah keterlibatan dari CIA. Bayangin aja Sobat Jiwa, dokumen ini sempat dikategorikan sebagai classified, alias rahasia negara selama lebih dari 50 tahun. Logikanya, kalau ini cuma teori halu atau karangan fiksi, kenapa intelijen sekelas CIA itu harus repot-repot menyita dan juga mengunci buku ini di gudang rahasia mereka? Nah, waktu akhirnya dokumen ini dideklasifikasi atau dibuka untuk publik di tahun 2013, kecurigaan orang malah makin jadi. Kenapa? Karena dari total 284 halaman aslinya, CIA cuma merilis 57 halaman aja. Di dokumen resminya bahkan ada keterangan kalau halaman-halaman itu sudah disanitize atau dibersihkan. Banyak bagian yang disensor atau hilang gitu aja. Banyak orang yang curiga kalau di dalam ratusan halaman yang ditahan itu ada informasi yang jauh lebih sensitif. Mungkin soal data geologi rahasia, atau yang paling bikin merinding adalah prediksi tanggal pasti kapan siklus kiamat itu bakal balik lagi. Nah, ngeri banget kan ya? CIA tahu sesuatu yang kita nggak tahu dan mereka milih untuk tetap bungkam. Oke Sobat Jiwa, sekarang kita masuk ke inti kengeriannya. Pole shift atau pergeseran kutub. Mungkin selama ini kita mikir bahwa kiamat itu datangnya dari luar, kayak meteor raksasa atau tubrukan planet. Tapi menurut buku ini, ancaman terbesarnya justru datang dari dalam bumi itu sendiri. Coba kamu bayangin, bumi ini kayak sebuah jeruk. Kerak bumi tempat kita tinggal, kayak gunung, lautan, kota-kota, itu cuman kulit arinya doang. Nah, di bawah kulit itu, ada lapisan yang sangat panas dan juga cair. Menurut Dr. Chen Thomas, setiap beberapa ribu tahun, keseimbangan magnet dan juga listrik di dalam bumi kita itu bisa error atau kacau. Akibatnya lapisan di bawah kerak ini mendadak bisa jadi super duper licin. Dan ya udah, kerak bumi kita itu tiba-tiba terpeleset dan juga bergeser drastis. Nah, ngerinya, proses ini nggak butuh waktu jutaan tahun. Tapi katanya terjadi dalam waktu kurang dari 24 jam. Coba deh kamu bayangin ya Sobat Jiwa, kutub utara yang tadinya beku tiba-tiba geser ke daerah khatulistiwa yang panas. Sebaliknya, daerah tropis kayak Indonesia itu bisa mendadak pindah ke posisi kutub dan membeku dalam hitungan jam. Dan karena daratannya geser, tapi air laut dan atmosfer pengen tetap di posisi awal, terjadilah kacauan total. Air laut bakal meluap jadi tsunami setinggi 3.000 meter lebih yang bakal menyapu benua seolah-olah kita ini cuma kayak debu aja. Kayak debu diserok gitu aja Sobat Jiwa. Belum lagi angin kencang berkecepatan super yang bakal ngeratain semua gedung pencakar langit. Itu akan menjadi puing-puing hanya dalam waktu hitungan menit. Jadi ini bukan soal perang nuklir atau virus, tapi murni karena bumi kita lagi ganti baju alias nyari posisi baru. Nah, benar-benar definisi kiamat yang nggak bisa dihindari sama teknologi secanggih apapun. Nah, ini dia bagian yang bakal bikin ego manusia zaman sekarang agak tersentil nih. Kita sering banget ngerasa kalau kita adalah makhluk yang paling cerdas, paling canggih, dan paling puncak dalam sejarah bumi. Tapi menurut buku The Adam and Eve Story ini, kenyataannya justru sebaliknya Sobat Jiwa. Buku ini bilang kalau kita sebenarnya adalah peradaban yang keenam yang pernah menduduki planet ini. Artinya apa? Artinya sebelum ada internet, roket, atau gedung-gedung tinggi kita sekarang, sudah ada 5 peradaban hebat lainnya yang jauh lebih dulu lahir, berkembang, dan juga mencapai puncak kejayaannya. Pernah dengar kan Sobat Jiwa soal Atlantis atau benua Mu yang hilang? Nah, menurut teori ini, mereka itu bukan sekedar mitos, tapi peradaban nyata yang jadi korban siklus kiamat sebelumnya. Setiap kali bumi terpeleset atau benua-benua geser,
Peradaban yang super canggih itu langsung kena tombol reset. Kota-kota mereka itu tenggelam ke dasar samudra, teknologi mereka juga hancur, dan cuma segelintir orang aja yang bisa selamat. Dan orang-orang yang selamat ini harus memulai lagi semuanya itu dari nol. Mulai dari cari makan di hutan, tinggal di gua, dan juga bikin api pakai batu. Makanya jangan heran kalau para arkeolog itu sering nemuin artefak kuno yang teknologinya kayak nggak masuk akal aja pada saat zaman itu. Bisa jadi itu adalah sisa-sisa barang mewah dari kakak kelas kita di peradaban sebelumnya. Jadi, menurut Dr. Thomas Change ini, kita ini sebenarnya cuma lagi ngulangi sejarah aja. Kita bukan yang pertama, dan kalau misalnya kita nggak sadar sama siklus ini, kita mungkin juga bukan yang terakhir. Nah, kemarin tuh saya sempat tanya ya, emang ada buktinya ya kalau bumi itu pernah keriset? Nah, ini yang paling menarik Sobat Jiwa. Coba deh kamu cek sejarah atau kitab suci dari berbagai belahan dunia. Semuanya literally sama. Semuanya punya satu kesamaan cerita. Banjir besar yang nyapu bersih dunia. Di ajaran agama Samawi, kita tahu ada kisah Nabi Nuh. Di peradaban Sumeria, ada kisah Gilgamesh. Orang Maya juga punya cerita banjir Hayokokap. Bahkan suku-suku kuno di pedalaman Amerika sampai penduduk asli Hawaii itu punya cerita yang sama persis. Air laut yang tiba-tiba naik dan bisa nenggelamin segalanya. Logikanya gini Sobat Jiwa, kalau cuma satu atau dua budaya yang cerita, mungkin itu cuma kebetulan. Tapi kalau ada lebih dari 40 kebudayaan kuno di seluruh dunia bisa menceritakan hal yang sama, itu namanya bukan dongeng lagi, tapi catatan sejarah. Para arkeolog bahkan nemuin bukti fisik kalau ribuan tahun lalu itu emang sudah pernah terjadi kenaikan air laut yang super ekstrim secara mendadak. Ada kota-kota bawah laut yang bangunannya masih utuh, seolah-olah mereka tenggelam dalam sekejap gitu aja. Bahkan ada sekelompok peneliti es di kutub utara yang meneliti bongkahan es hingga jauh ke dalamnya itu. Dari potongan-potongan es itu, mereka bisa baca perubahan iklim yang terjadi di dunia. Termasuk ketika es mencair dan air laut naik seketika. Setelah diteliti, dari bongkahan es itu mencatat bahwa pernah ada periode di mana terjadi kenaikan level air laut yang sangat-sangat ekstrim. Dan itu nggak cuma sekali aja Sobat Jiwa. Jadi menurut buku Chen Thomas, banjir besar itu sebenarnya adalah efek samping pas kutub bumi kita ini bergeser. Air samudra tumpah ke daratan karena pergeseran posisi. Cerita-cerita nenek moyang kita itu adalah sinyal peringatan buat kita sekarang ini Sobat Jiwa. Seolah-olah mereka itu mau bilang, ini benaran pernah terjadi loh. Jadi jangan sampai kalian melupakan hal ini. Oke Sobat Jiwa, intinya begini. Dengar berita soal kiamat atau bencana besar mungkin bikin kita cemas. Tapi yuk kita tarik nafas dulu. Coba lihat ini bukan sebagai akhir dari segalanya, melainkan cara alam semesta untuk detox atau bersih-bersih diri. Fokus kita jangan cuma takut sama apa yang bakal hilang di luar sana. Karena dunia fisik itu emang sifatnya nggak akan abadi. Justru ini pengingat buat kita semua nggak terlalu terikat sama materi dan mulai fokus untuk bangun kedamaian di dalam batin kita masing-masing. Mau dunia berubah besok atau 1000 tahun lagi, tugas kita sebenarnya cuma satu. Jadi manusia yang paling bermakna saat ini juga. Gak perlu saling benci atau sombong. Mending kita fokus untuk menebar kasih sayang dan juga menjaga bumi kita ini selama waktunya masih ada. Karena pada akhirnya, yang kita bawa pulang bukan harta ataupun gedung-gedung tinggi. Tapi seberapa jernih jiwa dan juga kesadaran kita saat kembali ke pelukan Sang Pencipta. Jadi tetap tenang, tetap berkesadaran, dan yuk jadi versi terbaik dari kita masing-masing. Gimana menurut kamu Sobat Jiwa? Apa kamu ngerasa teori ini masuk akal? Atau cuma cerita seru buat nemenin kamu malam ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Terima kasih untuk Sobat Jiwa yang sudah mampir ke video ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe dan klik tombol loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan video-video terbaru dari Langkah Jiwa. Kalau kamu punya cerita perjalanan hidup yang menginspirasi, kamu bisa bagikan ceritamu ke email yang juga ada di kolom deskripsi. Karena perjalanan jiwa setiap orang itu unik, siapa tahu ceritamu itu bisa menginspirasi dan juga menyentuh hati banyak orang untuk bertransformasi dan bertumbuh mencapai tujuan hidup mereka yang sejati. Mari kita aminkan langkah kita hari ini bisa menjadi awal yang baik untuk kita bersama-sama mencapai tujuan jiwa kita di dunia langkah demi langkah. Sampai jumpa di Langkah Jiwa berikutnya.